Selama saya dipercaya dan jadi orang baik, ya udah diterima pernyataannya gitu. Dalam konteks ini sih jujur Pak Jokowi itu punya dosa besar kepada Pak Prabowo. Bayangkan Pak Jokowi yang sesederhana itu, begitu dicintainya oleh masyarakat, sekarang tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi seperti pimpinan oligark gitu. Bahkan ketika Pak Jokowi nanti muncul, "Saya mohon maaf lagi ya, bla bla bla," ini udah sangat-sangat terlambat kecuali dinastinya hilang gitu. Harapan untuk soft landing ini berarti sudah tidak mungkin. Suul khotimah ini. Jadi suul khotimah tuh sad ending buat Pak Jokowi. Saya mohon maaf tapi Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami kedatangan tamu yang sebenarnya sudah sangat lama ingin kami undang ke sini, tapi entah kenapa baru sekarang untuk berkesempatan. Saya menganggapnya salah satu suara yang cukup diperlukan di negeri kita hari ini, sebuah suara yang di satu sisi kritis, tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa kedalaman itu tidak berbasiskan salah kepentingan-kepentingan yang sifatnya partisan. Mungkin di media sosial sudah sangat dikenal karena memang isu yang di beliau bahas sangat luas gitu. Tanpa panjang kata kita sambut tamu di ruang dialektika kali ini, Bung Guru Gembul. Salam Pancasila, Bung. salam Pancasila. Saya panggil Bung nggak apa-apa ya, Nggak karena apa-apa. biasanya disebut Pak Guru, karena biar di sini kita setara gitu. Jadi Bung Gembul ya. Bung Gurgem, Bung Gurgem. Bung Guru Gembul. Terima kasih sudah mau datang di ruang dialektika, Bung. Terima kasih. Senang sekali Bung bisa Gelembung gitu ya. bisa berkenalan akhirnya secara langsung, karena saya merasakan banyak hal yang butuh insight-nya Bung Guru Gembul terhadap beberapa perkembangan berita belakangan ini ya. Karena saya merasa bahwa suara Bung Guru Gembul ini yang salah satu, kalau bisa disebut sebenarnya lebih cocoknya sosiolog sebenarnya ya. Orang yang bisa memandang berbagai macam fenomena sosial itu dengan ya cukup jernih gitu ya, untuk kemudian menyampaikan apa yang meskipun kemudian isu pembahasannya nggak hanya isu-isu sosial gitu kan. Beliau dikenal sebagai pakar pendidikan tapi juga ngomong masalah habaib gitu kan. Sehingga akan sangat menarik. Bung, saya mulai dengan apa namanya? Ribut-ribut 3 hari yang lalu gitu ya. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, hari Minggu ya. Iya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu di ruang di kantornya Robito salah Alawi. satu lembaga namanya Robito Alawiyah, yaitu lembaga yang menaungi para habaib di Indonesia, dan Bung Guru Gembul di situ hadir dengan menyampaikan hal yang menurut saya itu sangat sangat, kalau bahasa Jawanya itu bloko suto gitu, sangat terang benderang, sangat terang-terangan gitu, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada kata-kata pemanis. Bung mengajak mereka untuk introspeksi karena berbagai macam keributan yang menggugat mereka itu ya memang masalahnya dari mereka sendiri asalnya gitu kan. Iya. Bisa diceritakan sedikit awalnya dari mana kok bisa Bung Guru Gembul tiba-tiba datang ke situ menguliai mereka gitu. Enggak lah, tapi ya satu hal yang harus dikoreksi ya, saya tentu saja bukan pakar lah. Jauh saya dari pakar, saya nggak punya titel apa-apa, nggak punya titel akademik, nggak punya apa, ya cuman guru honor, itu juga bukan PNS, bukan apa. Nah, tapi yang saya suarakan itu kan sebenarnya adalah keresahan, dan saya pikir keresahan ini juga bukan hanya saya yang rasakan. Dulu saya pernah berhadapan dengan rektor dan jajaran akademisi, penyelenggara pendidikan. Saya juga di panggung seperti itu saya tunjuk-tunjuk juga eh, kritik keras saya terhadap eh, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dan itu disiarkan di stasiun televisi nasional. Hmm, hmm. Jadi yang kemarin di Robitoh itu bukan yang pertama kalinya, tapi memang sempat beberapa kali saya punya kesempatan dan akses untuk berhadapan langsung dengan orang-orang yang membuat saya resah gitu. Dan alhamdulillah kemarin ya harus diapresiasi juga bahwa mereka juga santun dan membela atau menjamin keamanan saya selama di sana gitu.
Jadi saya pulang pergi dengan hanya 2 3 orang, itu pun yang megang kamera saja, yang kameranya juga ternyata hasilnya jelek sekali. Beneran Saya nggak ada mohon yang maaf. neriakin atau apa gitu nggak ya? Ada, Oh, ada neriakin, ada. ada. Tapi ya nggak apa-apa, bagian dari diskusi kan. Nguntit-nguntit sampai pulang ke rumah nggak ya? Dicurigai ada, Gitu kayak ya. tapi ya nggak ada. Karena ya dari pihak Robitohnya juga sangat akomodatif dan Ya, ya, itu menurut saya patut kita apresiasi. iya, Bahkan kemudian pembawaan moderatornya juga dengan tidak memotong iya. ruang ininya Pak Guru itu juga menurut saya juga patut kita Ya apresiasi gitu. karena saya minta syarat, "Oke, saya mau di diskusi itu, tapi saya minta waktu 30 menit untuk menyampaikan unek-unek saya," gitu. Nah itu, jadi Sebenarnya sedekat apa sih Bung Guru Gumbul dengan isu masalah ribut-ribut nasab itu? saya nggak mendekatkan diri pada isu nasab itu. Saya termasuk orang yang, tidak peduli apakah beliau keturunan nabi atau Hmm, bukan, karena saya melihat kesuksesan, kehebatan, kemuliaan seseorang adalah dari iya, iya, kontribusinya terhadap masyarakat, iya, bukan keturunan siapa dia, gitu. iya. Jadi kalaupun benar mereka keturunan nabi, maka itu tidak akan mengalihkan saya dari kriteria kebaikan seseorang adalah dari kemanfaatannya. Itu saja, titik selesai sampai di situ. Yang menjadi masalah dan kemudian konsen dari saya itu adalah banyak di antara mereka yang mengeluarkan doktrin-doktrin yang mengubah ajaran agama saya. Mengubah itu beneran secara eksplisit saya sebut mengubah, dan kemudian merusak nalar logika masyarakat, Hmm, hmm. dan kemudian juga mengancam keutuhan Indonesia. 3 poin itu yang saya soroti sebenarnya. Jadi apakah beliau nasabnya kayak gimana, ya itu bukan urusan saya, tapi klaim itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika ada seseorang yang mengatakan di pengadilan, ini pengadilan, bahwa Ketika dia, dia berkasus bahkan gitu ya ya. ketika dia Dia jadi berkasus, tersangka kan? dia tersangka, dia melakukan persekusi, melakukan intimidasi, kemudian diadili, dia masih marah-marah kepada saksi bahwa saya kan keturunan nabi, kenapa saya diberatkan? Nah, ini kan merusak logika masyarakat dan mengubah ajaran agama Islam dalam hal ini. Hmm. Saya mencintai Indonesia, saya mencintai agama saya mencintai masyarakat, dan tentu saja saya mencintai kerukunan. Jadi ketika ada orang-orang yang saya pikir itu akan mengganggu atau merusak poin-poin yang tadi saya sebutkan, maka saya harus melawan itu. Hmm. Bukan melawan orangnya, tapi melawan doktrinnya. Ketika Idenya ya. ketika ada misalkan orang yang mengatakan bahwa Eee, ternyata tarim itu lebih mulia menurut Habib sehingga tidak usah keluar bahkan tidak ke Mekah karena saya Nggak perlu haji. mencintai kota ini, nggak berhaji. Nah, ini kan sebenarnya, dalam dalam Islam bermasalah. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah ulama-ulama dari tarim. Nah, ini juga mengubah sejarah. Kemudian Bung Karno itu disarankan untuk memerdekakan Indonesia 17 Agustus Sebelum menurut sebelum Habib proklamasi ini. sebelum proklamasi sowan dulu katanya. Iya, nah itu cerita-cerita semacam itu, ujung-ujungnya adalah untuk memperkuat basis mereka di hadapan masyarakat. Berarti Pak Guru menganggap bahwa upaya mengglorifikasi peran kesejarahan mereka ini itu sesuatu yang disengaja, sesuatu yang katakanlah memang by design itu oleh Saya mereka. menduganya seperti itu, karena bukan hanya satu gitu. Oke. Kalau memang satu atau dua, ya oke lah. Tapi kalau misalkan banyak dan modusnya sama, ya ini kita patut curigai. Karena itu kemarin salah satu yang kayaknya menjadi bantahan mereka kan katanya. Itu kan anak-anak muda, dai-dai yang muda yang kurang. Ya, makanya saya tagih, kalau memang itu dai-dai muda, kenapa yang tua-tuanya nggak ngomong gitu? Kenapa justru malah membela? Jadi ketika Pak Haji Roma Irama misalkan bersaksi bahwa dirinya pernah ditawari gelar Habib misalkan begitu, kenapa malah dimaki-maki di media sosial gitu? Itu kan berarti bukan hanya tidak diakui, cuman mengintimidasi terhadap orang-orang yang melakukan pengakuan itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau memang oknum, ya bilang Iya. aja, minta maaf kalau ada oknum yang seperti itu, ya selesai kan? Nah, ini enggak, ini malah kamu itu fitnah. Justru malah menegaskan bahwa ini adalah bagian dari cerita yang lebih besar gitu. Iya, karena sepertinya sampai hari ini kan mereka masih berlindung itu kan hanya si A, si Fulan, si Iya, kan nggak merepresentasikan iya. semua gitu kan. Mak Atau kan ada bahkan seringkali yang dimunculkan gini, "Loh, ini enggak, Pak, ini enggak."
Pak Quraisy Shihab misalnya, Iya. kalau ini enggak seperti itu. Iya, dan kita juga tidak membahas Pak Quraisy Shihab karena Mhm, beliau bahkan juga tidak mengklaim mhm, soal status ilahiyah atau status nubuwah. Itu kan enggak, mhm. biasa aja, ya udah, selesainya di situ. Makanya untuk, Robitoh Alawiyah, untuk Ba'alawi, untuk Habib-habib se-Indonesia, saya katakan bahwa baraya semua itu akan terus-terusan menjadi bulan-bulanan orang, netizen, dari kebencian semuanya numpuk, bukan gara-gara ada konspirasi, ada apa-apa, tapi perilaku itu tuh. Ketika berusaha meminta kepada orang lain keistimewaan di depan hukum, keistimewaan, dalam sosial kemasyarakatan, dan bahwa mereka memang mendiskriminasi orang-orang, membagi antara kelompok mereka dengan kelompok bukan mereka, mereka lebih mewah, padahal kan kalaupun kalaupun mereka mau menikahi sesama mereka saja gitu dalam klan itu saja, itu kan istihadi, istihad pikiran mereka sendiri dan tidak ada urusannya dengan dalil. Jadi Mhm. jangan mensakralkan pendapat dan pikiran mereka sendiri. Iya, iya, iya. Pikiran mereka sendiri itu profan, pikiran mereka sendiri itu sebenarnya adalah hasil olah pikir manusia, hasil olah logika mereka. Lalu itu disakralkan. Kalau misalkan orang melakukan ini dosa, kok main dosa gitu. Tapi Diberi justifikasi itu seolah-olah ajaran agama kan gitu iya, kan. dan bukan hanya itu, memang banyak di antara mereka yang akhirnya mengatakan ini mengubah, salah satu yang saya kritik itu adalah ketika mereka mengubah ajaran Islam terang-terangan. Dalam ajaran Islam, orang diterima di sorga atau di neraka itu terkait dengan iman dan amal solehnya. Itu kan? Sama mereka diganti. Mau amal solehnya kayak gimana kalau tidak mencintai habaib neraka. Atau bahkan sebaliknya, ahli maksiat, orang yang nggak bener, tapi kalau mencintai habaib masuk sorga tanpa hisab. Itu mereka katakan. Dikasih free pass katanya. Iya, Dibekali surat dan ditunjukin sama malaikat dikasih gitu ya. surat, malaikatnya langsung ketakutan. Dan memang mereka juga sampai mengklaim bahwa golongan mereka itu sampai bisa memadamkan api neraka. Lah, ini coba kalau kalau mereka beristihad untuk diri mereka sendiri ya gak apa-apa, tapi ketika mereka Iya. mengumumkan kepada orang-orang bahwa kami memiliki seperti ini, dan Anda mau benci mau tidak, terima saja bahwa kamilah yang akan memberi syafaat kalian di akhirat nanti. Gitu kan? Iya, makanya nyumbang sama kami nih, ayo ini kotaknya silakan. Kan kacau gitu. Sekali lagi, saya tidak tertarik untuk menggibahkan Habib Anu, atau saya nggak, atau Robitoh Alawiyah secara keseluruhan, enggak. Saya itu tuh ajaran itu, saya nggak pernah, saya selalu mengatakan saya tidak pernah fokus Ke personal ya. kepada personal atau kepada golongan. Kepada Pak Jokowi, kepada politisi, kepada siapa, nggak secara personalnya, enggak, ini perbuatannya, tindakannya. Makanya kalau mereka mau dicintai, mereka mau menghentikan polemik ini, ya udah itu perbuatan-perbuatan itu silahkan dihilangkan saja. Kembalilah pada fitrah yang paling mendasar bahwa kalau misalkan mau dimuliakan, berkontribusilah kepada masyarakat. Salah satu kan kemudian pesannya Pak Guru Gembul di forum itu, jangan dibantah argumennya, tapi tunjukkan Iya, perubahan perilakunya kan gitu iya kan. betul. Nah, apa yang diharapkan, dibayangkan oleh Bung Guru Gembul berubah dari mereka untuk kemudian menunjukkan ke titik. Iya, makanya mereka jangan minta, pengistimewaan, Hmm. mereka jangan mengucilkan, merendahkan, mendiskriminasikan orang di luar kelompok mereka jangan sampai mengubah ajaran-ajaran Islam, mereka jangan mendangkalkan pola pikir masyarakat. Mereka kan selama ini ya mendangkalkan pola pikir masyarakat dengan ajaran-ajarannya itu. Nah, kalau tidak seperti itu, ya sudah selesai masalahnya. Ketika kita misalkan Ya, melihat ya, Ibu ya, ya, Najwa Shihab gitu, ya kan beliau ya, juga ya, dari ya. kelompok itu gitu. Dan nggak pernah kemudian mempraktekkan semua hal yang disampaikan Iya, dan karena itu makanya kritik tadi kan. tidak pernah ada sasaran kebencian ke Ibu Najwa Shihab gitu kan, nggak pernah ada. Iya. Karena memang fokusnya itu bukan soal Ba'alawinya atau klan dari Yamannya, bukan soal itunya, Perilaku tetapi kalian rubah perilakunya. itu Iya. gitu kan. Coba itu, dan perilaku itu bisa diubah kan, makanya silakan ubah. Walaupun kemarin-kemarin nampaknya perubahan itu akan mereka upayakan sekarang, terlihatnya gitu. Ya tapi itu harus diapresiasi juga, dan mereka juga harus bongkar tuh kuburan-kuburan yang disangkakan mereka yang buat itu kan. Itu yang mungkin juga rasanya perlu apa istilahnya, diperjelas ya, diperjelas lagi di forum ini. Kenapa sih kemudian
rasanya kok sulit sekali menjelaskan ke mereka bahwa pembahasan tentang nasab itu selama ini mereka nggak ilmiah gitu. Yang dimaksud sama Pak Guru Kumpul kemarin ilmiah itu kan ada dasarnya, ada buktinya, Iya, bisa ilmiah itu memiliki metodologi ilmu dan disajikan dengan sistematika yang pasti, yang kemudian hasilnya itu bisa diuji berkali-kali dengan metodologi yang sama itu, gitu. oleh siapapun hasilnya akan sama kan? Oleh siapapun hasilnya sama, kan, kaidah ilmu itu seperti itu. Nah, mereka kemarin juga sudah mengakui, ya walaupun ada argumentasi saya yang meleset gara-gara saya lupa angka gitu. Hmm. Tapi mereka juga pada akhirnya mengakui bahwa metodologi ilmu nasab yang mereka gunakan itu memang sangat ketergantungan pada tradisi lisan dan itu sebenarnya tidak terlalu diakui secara akademik Secara akademik dan ya. bahwa mereka juga mengaku subjektif karena menakar keaslian pernyataan itu dari pengakuan gitu. Ya udah selesai. Jadi secara akademik argumentasi-argumentasi itu sudah menegaskan bahwa secara akademik mereka ditolak. Apalagi ketika mereka menegaskan bahwa misalkan sumber otentik atau sumber primer itu tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Kan mereka mengatakan seperti itu, bahwa sumber sezaman itu tidak otentik gitu. Jadi ketika saya misalkan mengaku bahwa saya kemarin ketemu sama Pangeran Diponegoro di pasar gitu, dalam rentang waktu 150 tahun itu kan bedanya gitu. Nah, selama saya dipercaya dan jadi orang baik, ya udah diterima pernyataannya gitu. Itu Verifikasinya hanya gara-gara Pak Guru Kumpul ini orangnya bisa dipercaya apa enggak kan gitu ya aja. iya itu. Ya kalau misalkan untuk orang-orang di zaman dulu memang karena tidak memiliki kaidah dan pendekatan yang lebih modern kan, ya jadi itu wajar, itu Pada sesuai dengan zamannya. nafas zaman, sesuai dengan nafas zaman. Tapi kalau misalkan sekarang itu diterapkan, ada metodologi yang lebih baik, kenapa enggak? Kenapa mereka, "Oh karena ini dari Islam." Nah itu masalahnya, itu ada jadi ilmu nasab, ilmu fikih itu bukan ilmu Islam. Itu adalah ilmu untuk memahami Islam, itu beda cerita. Jadi Nabi menyuruh kita berfikih, Nabi menyuruh kita untuk belajar ilmu sanad, tapi bukan berarti Nabi ngasih metodologinya karena itu perkembangan ilmu sanad, perkembangan ilmu fikih dan sebagainya itu buatan manusia, itu produk zaman, produk budaya. Jadi misalkan Abu Hanifah bikin seperti ini, kemudian dikoreksi lagi sama Imam Syafi'i, kemudian dikoreksi lagi sama Imam Ahmad, menunjukkan bahwa itu adalah produk budaya. Karena itu produk budaya, jangan disakralkan. Hanya gara-gara mereka menggunakan metodologi sanad yang itu buatan manusia, mereka malah mengklaim itu adalah dari Islam. Dari Islam itu adalah perintah kita untuk mempelajari nasab. Iya. Nah, setelah diperintahkan berarti kita harus bikin metodologi yang terus-terusan berkembang karena diperintahkan. Lah kita malah terjebak pada metodologi Meng kuno. menguniversalkan, apa istilahnya, menirwaktukan gitu, seolah-olah yang berlaku tahun itu, abad itu, Ya, harus jadi sampai sepanjang zaman akan iya, dipakai gitu. zaman peradaban Islam tumbuh itu kan ketika mereka terus-terusan bergerak, saling mengkoreksi, tesis, antitesis dan sebagainya terus-terusan berkembang kan. Sekarang terhenti. Bahkan ketika misalkan saya berdebat dan saya juga masih minat berdebat misalkan soal bank syariah misalkan. Coba ketika misalkan dibahas bank syariah bukan menggunakan pendekatan ekonomi modern, tapi riba adalah definisinya ulama abad ke-9. Padahal ilmu ekonomi sudah berkembang jauh sekali sekarang udah benar-benar, tapi pendapat logika pikiran manusia abad ke-9 dipakai untuk zaman sekarang kan itu Quran bukan, hadis bukan, tapi disakralkan. Itulah yang akhirnya membuat peradaban Islam itu runtuh. Dan itu Karena mandek kan, mandek, mandek di mandek. zaman itu, pendapat itu yang Iya. dipakai. Jadi mereka tidak menghormati ulama-ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu sudah berhasil sampai sini, berharap bahwa itu menjadi pijakan bagi orang-orang di atasnya berikutnya gitu. Ya mereka malah mensakralkan ilmu yang di sini gitu. Jadi Imam Syafi'i bikin usul fikih misalkan. Ya berharap bahwa ilmu itu berkembang, dia sudah pada sampai level itu, tolong estafet peradabannya lanjutkan. Ini malah disakralkan yang ininya gitu. Ya kasihan Imam Syafi'i nangis itu di akhirat tuh kalau gitu tuh. Di media sosial juga rame, kemudian kenapa ini tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang, ya katakanlah merepresentasikan agama Islam. Enggak pada berani. Mau MUI kah atau Enggak berani. ormas-ormas. Kenapa? Kenapa kok? Makanya saya tanya MUI berani nggak? MUI kan nggak berani selama ini. MUI berani itu kalau ada influencer yang belum kaya raya itu makan babi pakai bismillah, nah mereka berani itu.
Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang lebih besar, nah mereka diam, bungkam. Ya, saya juga nggak tahu. Bayangkan agama Islam diubah secara prinsipil. Kalau selama ini kan MUI kayaknya kalau ada yang ajaran sesat apa kayak gitu-gitu kan, mereka akan bersuara gitu. Ini bukan lagi sesat ini. Ya, ajaran sesat yang mau dikoreksi sama MUI itu yang kecil-kecil. Hmm. Kalau sudah menjadi bagian dari, ya makanya ini juga koreksi sama MUI. Jadi saya jangan disomasi lagi. Jadi ini koreksi, silakan introspeksi diri. Kenapa misalkan ada kisruh yang sudah bertahun-tahun terkait dengan nasab misalkan, MUI bungkam, Kalau NU gimana? NU pecah. Mereka sudah nggak mau repot dengan urusan ini, lagi repot urusan yang lain. Ya NU ya pecah belah. Ya sekarang yang lagi bentrok, yang lagi ribut itu kan NU sebenarnya. Hmm. Kalau Muhammadiyah misalkan atau Salafi, kalau kelompok Sunnah itu Al Irsyad, Persis, ya Mereka dari sudah dari dari dulu udah dulu nggak udah percaya diem, memang. udah dari dulu udah mau itu Habib beneran mau enggak kita melihatnya berdasarkan amal soleh gitu kan, Iya, titik mereka itu gitu ya. iya. Ya udah nggak mau berani gitu. Nah, tapi ini yang ribut tuh NU, karena NU tuh kan apa ya, patronasenya tuh kuat. Jadi dulu kiai pendiri NU itu menghargai habaib dari Ba'alawi ini. Maka ya sekarang juga begitu. Ya alasannya cuman itu aja. Mudah-mudahan ini kemudian didengarkan dan dianggap sebagai ya saran yang positif ya, karena rasanya tone-nya kan kemarin sebenarnya di ujung itu kan ya positif ya, mereka menerima. Iya, ya saya yakin di antara mereka tuh, makanya saya nggak akan pukul rata. Jadi saya percaya bahwa banyak di antara mereka tuh adalah orang yang baik, orang Hmm. yang soleh. Cuman Tapi kalah kalah riuh, kalah kencang iya, suaranya. hancurnya peradaban itu adalah ketika orang-orang baik yang banyak itu dikalahkan sama yang jumlahnya sedikit. Logika yang sama, Bung, untuk kemudian kita berganti topik, bahwa harusnya sebuah sistem itu akan hancur kalau orang-orang baik diem tadi kan. Itu logika yang sama kemarin dipakai ketika rame-rame di dunia politik kita mengalami kejadian yang ya rasanya banyak orang yang tidak memprediksi ada gerakan aksi massa yang sangat besar pas tanggal 22 Agustus itu. Iya. Dan kemarin ternyata di salah satu ruang podcast pencetus bendera apa logo Garuda Biru itu muncul. Hmm. eh saya lupa namanya, ada Pak Budi siapa gitu ya. Pak Budi bukan Intel atau siapa di podcastnya Bung Ferry Irwandi itu menjelaskan logik yang sama persis dengan yang disampaikan Bung Guru Kumpul tadi. Kenapa dia bersuara? Karena kemudian logikanya dia kalau semua orang diem melihat berbagai macam ini ya, yang brengsek itu yang akan mengambil alih. Dan ini sebenarnya juga menjadi pola dasar kenapa masyarakat Indonesia nggak maju-maju. Saya sering ilustrasikan dari hal yang paling kecil dan sederhana. Jadi di suatu kampung jalannya rusak berat, rusak parah. Lalu Pak RT minta kepada camat, Pak tolong bangunin jalan. Akhirnya Pak Camat itu ngebangun sekian miliar, jalannya hot mix, pakai beton, pakai aspal pula. Sudah bagus. Keluar duitnya miliaran, besar sekali. Lalu apa yang terjadi? Motor ngebut weng 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 weng. Lalu apa yang dilakukan warga? Warga tidak menegur motor-motor karena nggak berani. Hmm, Jadi akhirnya pasang polisi tidur. hmm, Jadi ngapain ngeluarin uang biar jalannya mulus kalau akhirnya dikasih renjul-renjul lagi gitu. hmm, Ya kalau misalkan untuk ini ya udah nggak usah di ngeluarin duit miliaran, tapi alasan bikin polisi tidur di Indonesia sampai sangat mengganggu, sampai bikin ibu hamil keguguran, sampai bikin anak muda jatuh boncengan dari motor, sampai mobil itu rusak shock breakernya. Karena apa? Karena orang-orang kampung tidak pernah berani berhadapan dengan motor-motor satu dua yang ngebut di situ itu. Jadi paling udah lewat, wuh, berisik sekali itu ya di belakangnya doang gitu. Karena kita tidak memiliki keberanian untuk menegur. Coba kalau misalkan menegur, ya selesai, jalannya mulus dan orang-orang bisa berlalu lalang dengan enak kan selesai. Nah, termasuk kita, politik kita itu bermasalah karena apa? Karena banyak orang yang baik, tetapi mereka itu bungkam karena takut, karena apa?
Ya misalkan kemarin waktu saya datang ke Robito Halawiyah, lebih dari setengah orang yang komentar di kolom komentar itu, "Jangan datang, jangan datang, jangan datang karena takut." Beres saya datang, wah ditepukin, "Anda pahlawan, Anda apa." Ya gak gitu, kenapa gak semua orang yang jadi pahlawan aja gitu. Kenapa kenapa itu tidak menjadi keberanian kolektif kan gitu kan. Iya betul. Nah itu kan yang kemarin terjadi di tanggal 22 Agustus itu kan, ketika tiba-tiba semua orang merasa Dan bahwa ketika itu terjadi kan akhirnya apa, pemimpin yang lalim akhirnya mundur kan, urung, "Oh ya udah saya ngalah," kan gitu kan. Ya makanya ayo keberanian kolektif itu kita, eee, teruskan gitu, kita pancarkan, bukan hanya satu 2 orang gitu, tapi semuanya melakukan itu. nah kembali ke itu, tuntutan tadi, iya tanggal 22 itu apa yang dituntut saat itu kemudian tidak jadi dilakukan oleh apa, penguasa gitu, Ditunda dilakukan kayaknya. ditunda dilakukan. Tapi kan kemudian banyak hal yang kemudian memang salah selama ini, itu kan belum dituntut. Paling enggak misalnya kejadian saat itu di berbarengan dengan itu muncul isu, bukan isu ya, muncul sebuah peristiwa di mana kemudian si putra yang tadinya mau dijadikan gubernur ini, itu ke Amerika dan naik kendaraan Kaisang. pesawat merah. Mhm. Itu bagian dari saya terlalu takut ya Ya saya berarti sebutin di Kaisang mana-mana. Pangarep gitu. Baik, saya terinspirasi sama Bung, berarti saya nggak akan takut-takut lagi. Itu kan jelas dibuktikan oleh berbagai macam pemberitaan, netizen juga, bahkan KPK merespon bahwa Kaisang ke luar negeri pakai pesawat jet mewah dan itu diduga memakai kendaraan yang milik dari salah satu perusahaan gitu kan. Iya. Ada dugaan gratifikasi di situ. Tapi kan kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Tapi kan kemudian tidak ada suara yang kemudian mendesak itu. Apakah ini kemudian bentuk lagi-lagi kita kehilangan fokus, kita takut nggak bersuara, ada yang ngebut itu tadi. Ya makanya saran saya kalau Baraya jadi pejabat, itu menantunya di-briefing dulu. Putri Indonesia loh itu Bang, gimana? Iya, itu di-briefing Bukan dulu, bukan sembarangan ininya. kan ini ada 2 kasus yang lucu gitu kan. Iya, Jadi, ketika demo habis-habisan, Kaisangnya plesir ke luar negeri, kemudian istrinya flexing, lalu netizen yang marah, mencari data dan akhirnya ketemu bahwa pesawatnya memang adalah pesawat yang seperti itu, nomor sekian, terbang tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan seterusnya. Nah, ini mencurigakan. Lalu ada menantu pejabat yang lain. Menantu pejabat yang lain bilang di media sosial, "Loh, yang kayak gitu biasa. apa salahnya orang saya aja pengalaman pribadi, suami saya, mertua saya pejabat sering dikasih fasilitas." Nah itu kan nggak di-briefing itu, tolong itu pejabat kalau maaf ya, kalau misalkan ada pejabat publik, apalagi yang memang sejak awal mau niat korupsi atau niat menyalahgunakan kekuasaan, ya itu menantunya tolong di-briefing, itu saran aja saya untuk orang-orang itu. Ya biar nggak kejadian kayak gini, kan jadi malu. Enggak, karena briefing yang sama itu pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi 2023 ketika kejadian saat itu ada banyak pejabat dan istri pejabat kepolisian Hmm. melakukan flexing di Oh media iya iya sosial, betul. sehingga kemudian mereka dikumpulkan, di briefing dengan penjelasan yang hampir sama seperti message-nya Pak Guru Gembul tadi, dan ternyata hari ini kemudian itu dilakukan sendiri oleh mantunya Presiden Jokowi. Ini Iya. gimana ini? Iya ini ada dugaan, jadi, ada dugaan ini mah. Kenapa Pak Jokowi begitu ngotot sampai 3 kali coba ubah peraturan konstitusi, demi, putra-putrinya dan menantunya itu punya posisi strategis gitu. Hmm. Nah, kenapa bisa ngotot gini? Jangan-jangan kalau Pak Jokowi lengser, kemudian kekuasaan tidak ada lagi di genggamannya, mungkin kasus-kasus yang terendap dan tidak diketahui itu dibongkar oleh pengganti seterusnya. Berarti ini kesimpulannya adalah sangat kotor pemerintahan sebelumnya. Nah, Banyak yang disembunyikan gitu. iya, saya nggak bisa mengkonfirmasi apakah pernyataan ini atau tudingan ini benar atau salah, tapi kecurigaan itu wajar muncul ketika betapa kekehnya gitu, ketika Pak Presiden itu berusaha untuk, putranya dua-duanya, menantu satunya itu semuanya dicoba dinaikkan. Ya Pak Jokowi sering mengatakan bahwa, "Ya itu bukan wewenang saya juga nggak tahu apa-apa." Ya jangan gitu juga lah, itu pasti ada
pasti ada diskusi di situ. DPR itu nggak mungkin mengeluarkan sesuatu tanpa ada persetujuan atau tanpa ada obrolan diskusi dengan kepala negara kan, kepala pemerintahan itu nggak mungkin karena ya pasti ada di situ gitu. Jadi, nggak usah tutup-tutupi yang seperti itu. Logika itu kan kemudian yang dipakai oleh Bung Panji Pragiwaksono ketika menolak politik dinasti itu kan, bahwa ketika penggantinya itu adalah bagian dari Hmm, dinastinya itu ya, ketika ada laci-laci yang menyembunyikan kotoran-kotoran tadi ya nggak masalah gitu loh, karena nggak akan dibuka gitu. Tapi kalau penggantinya adalah dari nah kelompok iya yang lain, itu. ya itu kan akan terbuka. Pertanyaannya kemudian, kenapa saya kembali lagi ke kemarahan massa tadi dan ke respon dari masyarakat atas ketidakadilan ini? Rasanya kenapa kok bisa dalam tanda petik dihentikan, digembosi setelah keputusan MK, DPR tidak jadi mengubah keputusan MK itu? Enggak, kita nggak sedang digembosi sih sebenarnya, tapi ini prosesnya masih akan berlangsung Menurut terus-terusan. menurut Bung Guru Gumbul seperti itu? Saya yakin. Kemarahan di masyarakat hari ini masih ada? Kemarahan di masyarakat itu masih. Jadi tunggu momennya aja. Jadi gini, kemarahan masyarakat itu kan berakumulasi. Misalkan yang Hmm, pertama, Gibran maju sebagai wakil Pak Prabowo itu melangkahi MK. Sudah ketahuan, udah jelas itu. Marah. ada buktinya kan MK menyatakan memang Iya, keputusannya etik kan, melanggar iya. etik. Marah kan? Udah marah. Marah. Tapi kalah pemilu nih. Kebanyakan yang dukung ternyata gengnya mereka, Hmm, 58%. hmm. Ya sudah. Terus muncul lagi kemarahan. Kaisang. Keputusan MA. Ya, keputusan MA. Loh, tiba-tiba jadi boleh. Ini uh, udah ini. Nah, yang kemudian terakhir itu di DPR. Jadi kalau misalkan kita kesel pada satu hari karena sesuatu, kita masih bisa nahan diri. Tapi kalau kekesalannya itu terjadi Numpuk. berulang-ulang, numpuk, itu kita kadang-kadang sampai gebrak meja, ngelempar piring gitu. Kan itu yang terjadi kemarin itu. Jadi banyak tuntutan-tuntutan yang dari masyarakat kepada MA, kepada MK untuk mengubah begini dan begitu, regulasinya tolong dilihat dulu apa segala rupa, itu sampai berbulan-bulan diabaikan. Sedangkan ketika MK memutuskan Gibran itu berapa hari, MA ke Gibran itu cuman berapa hari gitu. Itu Papua yang demo jauh-jauh itu sampai joget-joget di depan DPR, sampai di depan itu berapa lama gitu. Nggak digubris. Lah ini berapa hari, 1 atau 2 hari atau 3 hari langsung jadi. Terus DPR, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ayo kita rapat paripurna. Lah, kapan ini rapatnya tiba-tiba? Jadi MK ngeluarin saat itu, kemudian besoknya atau kapannya gitu, tiba-tiba rapat paripurna. Ya ini udah gak bisa ditutup-tutupi lagi. Jangan bilang bahwa gak ada hubungannya dengan saya. Ya, jangan, itu udah terang benderang gitu, udah jelas. Jadi udah nggak bisa ditutup-tutupi, makanya masyarakat sekarang sangat-sangat marah gitu. Nah sekarang Kaisang misalkan, ya ini sekarang akan dibuntuti terus-terusan. Jadi sampai sekarang saya yakin ya, sampai sekarang orang-orang di Indonesia yang ahli nge-hack itu masih ngejar-ngejar, orang-orang di Indonesia Ya, yang ya, ya. ya pasti itu masih. Jadi jangan khawatir Kaisang, masih ada perjuangan yang ada perlawanan yang masih harus dilawan gitu. Cuman kita perjuangannya tidak lagi turun ke jalan karena momennya udah hilang gitu kan. Tapi Mungkin nggak tapi kemudian apa? momen turun ke jalan itu terjadi lagi paling nggak sampai tanggal 20 Oktober sebelum Presiden Jokowi menyelesaikan masa jabatannya. Ya kalau Pak Jokowi bikin ulah lagi ya, ada lagi ya, bisa lagi. Ini kan ini pertaruhan dan Mmm, dalam konteks ini sih jujur Pak Jokowi itu punya dosa besar kepada Pak Prabowo. Karena beban politiknya nanti ditanggungnya sama Pak Prabowo nanti beres Oktober itu kan. Artinya yang dirugikan dengan situasi seperti ini Ya iya, Pak Prabowo orang. makanya satu-satunya jalan bagi Pak Prabowo untuk bisa menyelesaikan dosanya itu adalah pecah kongsi. Makanya saya sering menduga nih, kurang dari 1 tahun itu kongsinya udah pecah pasti. Artinya 1 tahun setelah dilantik. Iya. Oh, oke. Itu udah kejauhan sebenarnya, tapi saya yakin jauh sebelum itu udah mulai pecah itu. Karena kemudian ada yang menduga bahwa ya ini sekarang ini sudah mulai pecah, mulai pecah. Karena kan sempat berita yang beredar penggagalan proses di DPR itu adalah karena setelah Prabowo marah-marah telepon ke
apa, Ibu Megawati katanya menyampaikan bahwa itu klarifikasi, itu bukan kami gitu. Iya. Terus mencegah, Pak Dasko untuk kemudian Nah, iya iya. nah itu kan artinya itu kan sudah tidak sesuai yang dimaui oleh Pak Jokowi, tidak Iya. tidak disetujui oleh Pak Prabowo gitu. Iya, kata Pak Prabowo, "Ya nggak papalah saya sudah terpilih kan, nggak apa-apa." Mungkin Enggak, mungkin pertanyaan itu menjadi penting karena kemudian mungkin nggak sih itu terjadi karena ada skenario di ruang ini disampaikan Bung Butet menyatakan bahwa ini ada kebutuhan untuk ada kemungkinan ada semacam skenario yang mengarahkan ini biar terjadi chaos sehingga kemudian itu jadi dasar untuk mengeluarkan peraturan darurat Perpu yang itu membuat kemudian Pak Prabowo tidak jadi dilantik tanggal 20 Oktober. Sampai sejauh itu nggak menurut Pak Gufron? saya nggak mengira sampai senekat itu sih. Nggak akan senekat itu. Saya duganya nggak akan senekat itu. Ya, ya karena ini pertaruhannya terlalu besar kalau memang sampai ada darurat. Tapi saya yakin bahwa ini di dalam lingkar terdalam itu, sekarang bentrok-bentrokannya tuh makin ya kita sebagai rakyat jelata dalam tanda kutip ya nonton sinetron aja, ini kan sinetronnya lebih seru daripada Cinta Fitri kan. Skenarionya juga tidak Skenario terduga gitu ya. banyak yang mind blowing gitu, tidak terduga. Ya bayangkan saja kita nonton pas awal-awal sebuah sinetron itu, di mana Pak Jokowi orang yang sederhana, orang yang progresif, orang yang tidak menunjukkan harta kekayaan, tapi dia egaliter, berani belusukan dengan masyarakat. Pernah itu kampanye itu poster satu badan, bajunya harganya 100.000, Iya, celananya harganya 120.000 nah gitu kan. itu. Nah itu bayangkan Pak Jokowi yang sesederhana itu, begitu dicintainya oleh masyarakat dan bahkan, spanduknya paling sedikit dibandingkan dengan yang lain, sekarang tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi seperti pimpinan oligark gitu. Jadi sekarang sudah jauh dari rakyat, bahkan untuk wawancara pun harus bikin settingan, nggak ada cerita lagi Pak Jokowi sekarang belusukan ketemu sama masyarakat, nggak lagi. Sempat kemarin ke Jogja tapi langsung diteriakin Pak Mulyono gitu. Iya, Akhirnya nggak diteruskan itu lah kayaknya agenda belusukannya. iya, iya, iya seperti itu. Jadi maksudnya sinetron kita itu yang sekarang kita saksikan itu melihat betapa ada perubahan besar dari tokoh yang kita idolakan. Jadi Pak Prabowo itu kan sampai ketika terakhir kan puncak elektabilitasnya itu adalah ketika Pak Rocky Gerung bicara, Hmm, terus kata Pak Jokowi, "Ya nggak apa-apa, saya yang penting kerja," gitu. hmm. Itu kan menuai Iya, simpati. iya, iya. Nah, setelah menuai simpati, akhirnya Gibran dinaikkan. Nah, Hmm. itu mulai jadi sebenarnya dari 1 tahun terakhir aja, dan setelah 1 tahun terakhir ini kita akhirnya mengetahui tentang bahwa pemerintahan yang dijalankan sekarang itu benar-benar hampir sepenuhnya adalah untuk pencitraan. Hmm. Coba misalkan Indonesia pertumbuhan ekonominya naik katanya. Kalau misalkan kalkulasi ekonomi justru kita tuh turun. Kita misalkan ambil salah satu kriterianya lah ya. Jadi tahun 95 kita tuh punya sekitar 40%-an lebih, manufaktur Hmm. Hmm. terhadap APBN tuh. Iya, iya, iya. Terus di tahun, pas pas, sekarang di tahun 2023 itu ketika Pak Jokowi, itu hanya sekitar 19. 23%-an Iya, atau iya. 20 ini manufaktur. Lah, Banyak pabrik tutup, banyak industri gulung tikar ya gitu kan ya. sebenarnya untuk lepas landas jadi negara maju itu kan SDA, manufaktur, jasa gitu kan. Nah ini SDA-nya di ini sama sawit, SDA-nya sama batu bara. Ya, jadi yang paling kaya adalah pengusaha sawit dan pengusaha batu bara. Sempat kemarin pengusaha batu bara jadi orang yang paling kaya di Hmm. Indonesia. Hmm. Ya mereka yang kaya, tapi itu kan tidak bisa melahirkan kemajuan bangsa. Iya, iya. Jadi dari 40 ke 20 manufaktur yang seharusnya naik, itu di mana kalkulasinya, hitungannya kalau misalkan tahun 2045 Indonesia jadi emas gitu. Yang Ya ada Indonesia cemas itu ya katanya ya. lemas, bukan. Sekarang kita cemas, nanti kita lemas. Karena kemudian memang bahkan terakhir Bung Faisal Basri almarhum menyampaikan, iya, indeks oligarki kita meningkat.
pertumbuhan ekonomi ya, tapi kuenya yang menikmati pertumbuhan Iya, ekonomi itu adanya dari ya itu dari tadi ya, elit. oligarki sawit, oligarki Iya, sumber daya alam. Sektor menengah malah turun turun turun. dan dari Sektor situ menengah turun sampai 10 juta. Padahal itu sirkulasi uang kan banyaknya di situ, malah turun sampai dan ini dalam waktu 5 tahun. Siapa yang memerintah di era 5 tahun ini? dan itu kemudian ketemu dengan ternyata keluarganya nggak sesederhana itu ternyata. Iya. Keluarganya nggak se apa istilahnya, nggak sezuhud yang dibayangkan bapaknya gitu. Iya, awalnya keluarganya sederhana, Pak. Awalnya keluarganya sederhana, punya bisnis merintis dari nol. Lah, tapi nggak tahu dari mana tiba-tiba bisnisnya itu disuntik investor sampai berapa miliar lah. Kaget kan? Padahal laku juga enggak, tapi kok suntikan investornya besar. Investornya nggak protes ternyata ketika bisnisnya bangkrut gitu ya. Iya. Ini investasi apa? Duit nggak jelas gitu. Iya, tapi Terakhir Pak Guru, dengan kemarahan itu begitu kerasa, ada respon yang itu apa istilahnya real gitu ya. Masyarakat turun ke jalan karena kemudian bahkan ada beberapa teman yang menghitung itu skalanya lebih besar dari 98 untuk durasi yang sama ya iya, dengan isu yang ini dan betul. percepatan itu perluasannya di berbagai macam kota itu jauh lebih besar daripada yang 98 dan kemudian respon-responnya itu juga langsung gitu kan Iya. ada upaya untuk memadamkan kebakaran tadi. Hmm. Pertanyaannya kemudian hari ini di akhir ujung pemerintahan Presiden Jokowi ini siapa yang masih mau membela Presiden Jokowi? Karena sepertinya pendukung-pendukungnya kemarin nggak ada yang ini. Tapi ada isu tanggal 22 itu mau ada apel pasukan pembela Jokowi berani mati atau apa gitu. Oh, iya iya itu. Menurut menurut Bung Gurumbel sebenarnya ada nggak sih pendukungnya Pak Jokowi ini yang akan membela katakanlah membela mati-matian untuk kemudian Membela banyak, mati-matian nggak akan lah. Membela mati-matian itu harus punya latar ideologi yang jelas, hmm, harus memiliki kepentingan yang pasti dan hmm, kadang-kadang juga sakral gitu. hmm, Ya, membela seseorang yang hanya beberapa hari lagi dan kayaknya buat apa? Lagian, kan semuanya kekuatan udah diserahkan kepada, ya katakanlah penerusnya, misalkan ya Gibran gitu, atau dititipkan sedikit ke Pak Prabowo gitu. Gibran kan tidak seahli bapaknya dalam main catur. Jadi kayaknya juga gak akan bertahan lama lah, dan gak akan ada orang yang sampai berani mati. Kalau Pak Habib Rizik punya barisan yang berani mati, saya yakin punya, saya yakin percaya. Tapi Pak Jokowi itu, ya apa, apakah landasan ideologis atau landasan kefiguran, landasan apa, kan kita tidak memiliki ini, tidak memiliki bayangan apa di belakang Pak Jokowi itu rakyat yang kayak gimana gitu. Ya kalau misalkan di belakangnya katakanlah para pengusaha, ya justru pengusaha nggak ada yang mau mati kan. Jadi kita nggak punya bayangan itu. pengusaha pun nanti presidennya baru ya ngapain saya membelain Iya iya, presiden yang lama. pindah lagi lah. Bener-bener suram gitu ya berarti ininya di ujung pemerintahan Iya, Presiden Jokowi. saya mohon maaf, Harapan untuk soft landing ini berarti sudah tidak mungkin. suul khotimah ini. Jadi suul khotimah tuh sad ending buat Pak Jokowi. Saya mohon maaf, tapi bahkan ketika Pak Jokowi nanti muncul, saya mohon maaf lagi ya, bla bla bla, ini udah sangat-sangat terlambat kecuali dinastinya hilang gitu. Itu kayaknya rakyat nggak memaafkan. Coba aja cek, bikin bikin survei-survei lah di media sosial manapun, di basisnya manapun gitu. Apakah Pak Jokowi itu mengecewakan di 5 tahun terakhir masa pemerintahannya atau tidak, atau justru malah membanggakan gitu. Silakan survei dimanapun, tapi jangan di ini ya, jangan direkayasa. Tapi Ada sudah ada kan 70% oh iya, masih iya. masih kepuasan itu kan. Survei ala Kodari sama Hasan Nasbi itu kan katanya segitu. Iya, Pak Kodari itu kenapa begitu ya? Itu saya benar-benar heran, ada banyak orang yang rela jadi bahan cemoohan dan jadi bahan lelucon hanya. Saya juga nggak tahu itu alasannya. Masa alasannya sekedar uang, kan nggak mungkin mereka itu ya. Tapi saya juga nggak tahu itu apa. Rasanya saya apa istilahnya mendapatkan yang kami butuhkan dari bayangan yang mengundang
Bung Guru Kumpul untuk memberi suluh tentang kondisi masyarakat hari ini, karena saya merasakan sendiri kemarahan itu, saya merasakan sendiri kesamaan dengan 98, tapi saya juga nggak mau kejadian 98 itu terulang. Karena Iya. 98 itu kan ada sisi yang dalam tanda petik diromantis oleh generasi angkatan 98, yaitu berbagai macam capaian politik, tapi ada juga yang diglorifikasi, dan itu kejadian itu makan banyak korban, Iya, ratusan orang, ribuan orang. meninggal, para aktivis yang juga belum kembali. Kita kan nggak pingin yang seperti itu Iya, terjadi iya. lagi. Tapi kemudian dengan kondisi bahwa ya menurut Bung Guru Kumpul tadi rasanya Presiden Jokowi akan suul khotimah gitu. Ini kira-kira Kita, apa yang saya yakin tidak akan terjadi misalkan yang krisis 98 itu, karena gini, kalau kita mau benar-benar merongrong, atau misalkan menjatuhkan pemerintahan, sekarang hack aja data mereka, kan Kominfo-nya juga gagal itu. Jadi nggak usah turun ke jalan, kita langsung hack datanya, kemudian, situs pemerintahan kita ubah jadi apa, itu kalau memang ya, kalau memang ada pemberontakan atau misalkan ada kerusuhan atau semacam ada reformasi, itu orang-orang zaman sekarang lebih akan memilih itu kok, daripada yang turun ke jalan daripada yang turun bakar-bakar? ke jalan. Iya, Ya, oke. Terima kasih banyak Bung sip. Guru Kumpul. Mohon maaf di ujung jadi agak sedikit apa istilahnya? Merasani itu apa bahasa bahasa Indonesianya? Me Membicarakan yang negatif itu apa? Kalau bahasa Jawanya ngerasani itu Gibah. menggibah. Kalau gibah kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa ya? Eh me, bukan bukan mengkritik sebenarnya, tapi mengingatkan bahwa hal seperti itu masih mungkin terjadi dengan kemarahan rakyat. Dan Iya. mudah-mudahan didengarkan oleh. Ya sekali lagi kita gak bahas figur, kita bahas perbuatan dari figur itu gitu. Sosok itu kemudian kan merepresentasikan sebuah, tapi kemudian hari ini ketika masyarakat sudah marah kan larinya kemudian mau nggak mau mengarah ke figur-figur tadi sampai Iya. kemudian pada pembatalan dinasti tadi itu. Hmm. Tapi mudah-mudahan itu menjadi ya peringatan lah bahwa itu jangan sampai berimbas pada sebuah kejadian-kejadian yang ya katakanlah mengulangi lagi reformasi jilid 2. Kita sudah punya tatanan, jangan sampai itu terjadi gitu. Hmm. Oke, terima kasih banyak Bung Guru Kumpul. Sampai ketemu di ruang dialektika berikutnya. Terima kasih sudah mau datang lagi ke sini. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. nggak kapok ya. Insya Allah enggak. Banyak burung di sini. Iya iya iya, karena waktunya mereka apa istilahnya berekspresi macam jam segini ini. Baik, saya Winarko Ngantiwanti undur diri. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.